Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran PPKN kelas 10 semester kedua. Untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Untuk kompetensi dasar kita yaitu mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tujuan pembelajaran kita yang pertama, membangun nilai-nilai toleransi dan damai yang membentuk komitmen integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebinekaan bangsa Indonesia. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai kebinekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konsep integrasi nasional. Kita mulai dari pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integrate, yang artinya menyatu padukan atau menggabungkan atau mempersatukan. Jadi integrasi itu artinya mempersatukan atau menggabungkan gitu ya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Artinya masyarakat yang kemudian berbeda-beda bisa membaur sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak mudah terpisahkan. Sedangkan kata nasional berasal dari bahasa Inggris nation, yang artinya bangsa, ya. Jadi integrasi nasional itu dalam pengertiannya yaitu bagaimana mempersatukan sebuah bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai integrasi. Yang pertama, word origin. Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa, ya. Jadi menurut Howard Regent ini, integrasi bangsa itu adalah menyatukan bagian-bagian masyarakat yang berbeda sehingga menjadi satu kesatuan gitu ya. Oke, selanjutnya menurut Najaruddin Samsudin, integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa
yang mencakup semua aspek kehidupan, baik itu aspek sosial, aspek politik, aspek ekonomi maupun budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Ya. Artinya integrasi itu juga menyatukan gitu ya. Mulai dari atas ke bawah, kemudian menyatukan kelompok-kelompok ya yang setara gitu ya. Ada beberapa syarat integrasi. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara yang satu dan yang lain. Ya. Jadi ada semacam saling mengisi satu sama lain gitu ya, sehingga kemudian yang tadinya ada kekurangan kemudian satu sama lain bisa saling mengisi, sehingga bisa semakin kuat gitu ya, bisa semakin padu, bisa semakin menyatu. Yang kedua, syarat integrasi ini terciptanya kesepakatan atau konsensus. Ya, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma. Norma-norma itu aturan-aturan ya, dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ya. Jadi terciptanya kesepakatan bersama mengenai apa saja yang dapat dijadikan pedoman ya, kemudian apa saja sesuatu yang menjadi nilai gitu ya, sehingga kemudian itu dilestarikan, kemudian dijadikan pedoman dalam hidup bermasyarakat. Lalu yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial tadi dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Ya. Jadi dalam prosesnya integrasi ini tetap mengedepankan norma-norma atau aturan-aturan yang sudah disepakati dan nilai-nilai sosial, nilai-nilai yang sudah disepakati gitu ya. Nah, sehingga kemudian integrasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang juga menjadi salah satu konsensus integrasi nasional yaitu adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Indonesia memiliki keberagaman baik itu etnis, suku, budaya, bahasa dan juga agama. Untuk bisa menjaga integrasi nasional bangsa Indonesia, setiap warga negara tentu harus menyadari adanya perbedaan-perbedaan dan juga menjaga agar perbedaan-perbedaan tersebut tidak menjadi pemisah satu sama lain, tetapi justru perbedaan itu menjadi pemersatu Indonesia. Nah,
Indonesia dapat disebut memiliki konsensus integrasi nasional, ya, salah satunya dicetuskan pada Kesepakatan Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Keberagaman bangsa Indonesia itu tidak dapat menjauhkan para pemuda yang berasal dari berbagai etnis, suku, budaya, bahasa, dan juga agama gitu ya. Tetapi justru keberagaman itu menjadi tonggak pemersatu, sehingga lahirlah yang namanya konsensus atau kesepakatan yang melahirkan adanya tumpah darah yang satu, yaitu tanah Indonesia, bangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, dan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.